Selamat jumpa kembali dalam video Ibu kali ini tentang prinsip-prinsip pemetaan. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang perhatikan prinsip-prinsip pemetaan. Supaya suatu peta itu dapat menyajikan data secara akurat, maka di dalam menggambarkan sebuah peta perlu mengikuti prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kerja lapangan. Yang kedua, kita masuk pada tahap pengolahan data. Dan yang ketiga, penyajian data. Ya, kita lihat tahap yang pertama, tahap kerja lapangan. Dalam tahap kerja lapangan ini, kita membutuhkan alat ukur yang akan kita gunakan dalam kegiatan kerja lapangan. Yang pertama, bak ukur. Lihat pada gambar bentuk bak ukur. Yang kedua, roll meter. Bagaimana bentuk roll meter? Lihat pada gambar. Yang ketiga, kompas. Bentuk kompas, lihat pada gambar. Dan yang berikut, theodolit, juga lihat pada gambar. Dan yang kelima adalah water pass. Lihat pada gambar. Baik, perhatikan tahap kerja lapangan. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam tahap kerja lapangan ini adalah yang pertama, menentukan arah utara. Digunakan dalam pembuatan tanda orientasi pada saat kita menggambar peta. Tanda orientasi, lihat kembali pada komponen-komponen peta yang sudah kita pelajari bahwa tanda orientasi ini berguna untuk menunjukkan arah utara. Sehingga ketika kita menggambar peta, kita bisa membedakan wilayah bagian utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan titik awal pengukuran. Digunakan sebagai patokan untuk menentukan titik ukur selanjutnya. Jadi supaya kita bisa menentukan titik ukur selanjutnya, terlebih dahulu kita harus menentukan titik awal. Kita mau mulai dari mana? Apa dari barat, dari timur, utara, atau selatan, tergantung pada wilayah yang kita mau ukur. Yang ketiga, menentukan letak titik ukur untuk memudahkan proses pengukuran. Letak-letak titik ukur harus diletakkan secara tepat antara titik yang satu dengan titik yang lain, akan memudahkan kita pada saat kita mengukur. Yang keempat, mengukur jarak antara titik ukur. Artinya bahwa antara titik ukur yang satu dengan titik ukur yang lain, kita akan mengukur jaraknya sehingga kita bisa melanjutkan ke titik ukur selanjutnya yang sudah ditentukan. Yang kelima, mengukur sudut arah titik ukur. Ini kita menggunakan dua metode, metode asimut dan metode bearing. Untuk metode asimut maupun metode bearing, Ibu sebentar akan menjelaskan lebih terperinci. Yang keenam, mencatat kenampakan objek di sebelah kanan dan kiri dari titik ukur. Contoh objek maksudnya misalnya ada pohon atau ada bangunan tertentu, atau misalnya ada objek lain yang ada di sebelah kiri atau kanan dari titik ukur, kita harus mencatatnya dengan teliti. Baik, sekarang perhatikan lebih teliti untuk mengukur sudut arah dengan menggunakan metode asimut. Kalian harus mengingat dua ketentuan, bahwa untuk metode asimut ini besar sudut maksimum adalah 360 derajat. 360 derajat yang dimaksud adalah satu lingkaran penuh ini, dari utara kembali kepada utara. Ini besar sudut secara keseluruhan 360 derajat. Yang kedua, untuk metode asimut ini kita senantiasa mengukur dari utara searah dengan jarum jam. Jadi dari kanan ke kiri. Dan saya kasih contoh di sini. Misalnya kita mau menentukan sudut UOA. Berarti yang kita ukur adalah sudut ini. Tadi saya katakan bahwa sudut maksimum seluruhnya 360 derajat. Artinya bahwa dari U ke T itu 90 derajat. Dari U ke S dia menjadi 180 derajat.
dari U ke B menjadi 270 derajat, dari U sampai kembali ke U jumlah seluruhnya 360 derajat. Jadi kalau kita mau menentukan sudut UOA, berarti sudut dari UT itu dibagi 2 menjadi 45 derajat. Sehingga besar sudut UOA 45 derajat. Atau contoh lain, misalnya kita mau mengukur sudut UOX misalnya. UOX, maka ini akan menjadi 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 45 derajat menjadi 235 derajat. Yang kedua, metode Bering. Ketentuan dari metode Bering berbeda dengan ketentuan dari metode Azimuth. Metode Bering ketentuannya besar sudut maksimum adalah 90 derajat. Dapat diukur dari arah utara maupun arah selatan. Contoh, sudut UOX. Jadi U ke T 90 derajat, S ke T juga 90 derajat, S ke B 90 derajat, B ke U juga 90 derajat. Jadi baik dari arah utara, dari arah selatan, sudut maksimumnya itu 90 derajat. Sehingga contohnya UOX berarti sudut yang diukur adalah ini sama dengan 45 derajat. Atau kita ukur mulai dari S. SOY berarti sudut yang ditanya ini 30 derajat. Atau dengan kata lain, yang contoh yang lain dari UOT berarti sudut yang ini yang di UOT berarti ini yang ditanya ini besarnya 90 derajat. Atau contoh lain SOB berarti ini secara keseluruhan yang ditanya besarnya 90 derajat. Demikian penjelasan Ibu kali ini, mudah-mudahan kalian semua mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan lebih lewat WA. Sekian dan terima kasih.